محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي الخاطئة المذنبة بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada siang ini kita dipertemukan oleh Allah di rumahnya yang mulia ini dalam rangka untuk beribadah kepadanya, dalam rangka untuk mencari ridhonya. Semoga semua yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh kita di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah ke pangkuan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, menuntun kita menuju jalan yang diridhoi Allah. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang baik ini marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Karena hanya dengan keimanan dan ketakwaan yang berkualitas kita akan selamat dunia sampai di akhirat nanti. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, khatib dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan tema 7 golongan yang diistimewakan oleh Allah di hari kiamat nanti. Hadirin yang dirahmati Allah, hari kiamat adalah hari di mana seluruh kehidupan manusia ini berakhir, di dunia ini berakhir, dan kemudian berpindah kepada kehidupan yang baru, yaitu alam akhirat nanti. Diriwayatkan bahwa ketika manusia memasuki alam akhirat, manusia seluruhnya ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tumbuh dan semuanya kemudian hidup kembali. Semua manusia yang pernah hidup di dunia ini akan bangkit kembali nanti. Hari itu disebut dengan Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan kembali manusia di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah, suasana pada saat itu sungguh mencekam, sungguh sangat menakutkan. Hadirin yang dirahmati Allah, semua manusia dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan tanpa busana, tanpa alas kaki, matahari dipendekkan. Kemudian seluruh manusia dipadatkan di satu tempat yang namanya Al-Mahsyar. Dipadatkan, digiring dengan api menuju satu tempat yang namanya Al-Mahsyar. Di sanalah, di tempat itu manusia dipadatkan sehingga padat sekali. Hadirin yang dirahmati Allah, saking bingungnya manusia di situ, saking takutnya, saking khawatirnya, karena hari itu dia telah menghadapi sebuah kenyataan. Ternyata dia dibangkitkan kembali dari kematiannya, dan kemudian seluruh amal perbuatannya ada di depan matanya. Maka diriwayatkan, digambarkan manusia setelah pada saat itu, kata Allah, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, pada hari itu seseorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, dari ibu dan dari ayahnya, wa sahibatihi wa banihi, dari istri dan dari anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Setiap manusia memiliki urusan yang sangat dia pentingkan. Hadirin yang dirahmati Allah, semuanya sudah tidak ada ingat apa-apa kecuali ingat akan dirinya. Nafsi, nafsi, diriku, diriku, apakah aku akan selamat di hari kebangkitan ini? Hadirin yang dirahmati Allah, ketika manusia
dikumpulkan oleh Allah dalam jumlah yang sangat banyak. Kita ilustrasikan sekarang ini manusia jumlahnya di dunia ada sekitar 6 sampai 7 miliar. Maka jumlahnya, berapa jumlahnya? Manusia sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti, berapa jumlahnya? Sejumlah itulah manusia dikumpulkan menjadi satu. Pada hari yang sangat sulit itu, Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian memanggil. Ya. Yang dipanggil itu adalah 7 golongan. 7 golongan ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditempatkan oleh Allah di tempat yang istimewa. Ada naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala secara khusus, beserta angin yang sepoi-sepoi nyaman. Dan dipanggilnya 7 golongan ini merupakan tanda bahwa mereka adalah ahli surga. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, berusahalah untuk menjadi salah satu dari 7 golongan ini. Jika bisa maka kita masuk dalam 7 kriteria 7 golongan ini, untuk memastikan bahwa insya Allah kita termasuk ahli surga. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan diberikan naungan oleh Allah ketika tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Yang pertama adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika seseorang mendapatkan amanah sebagai pemimpin, maka pada saat itu dia memiliki otoritas yang sangat banyak. Otoritas yang lebih daripada yang lain-lain. Oleh karena itu kepemimpinan itu dia adalah puncak dari segala kenikmatan dunia. Dengan kepemimpinan itu dia bisa meraih harta, dia bisa meraih wanita. Harta, tahta dan wanita ada dalam genggamannya. Oleh karena itu apabila dalam keadaan yang seperti itu dia bisa berlaku adil, maka dia ini diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, pemimpin terkecil dalam struktur kepemimpinan adalah pemimpin seorang laki-laki dalam keluarganya. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika seorang laki-laki mendapatkan amanah sebuah keluarga, maka dia dituntut untuk adil juga. Adil kepada siapa? Kepada dirinya, kepada istrinya, dan juga kepada seluruh keluarganya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi seorang pemimpin yang adil. Yang kedua adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang hidup dalam naungan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dia mulai tumbuh dari kecil, dari anak muda, kemudian remaja dan kemudian dewasa, selalu dalam lingkungan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang tumbuh seperti itu, kemudian dia istiqomah mempertahankan suasana selalu beribadah kepada Allah hingga nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kayak begini juga diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sepi, kemudian dia mencucurkan air mata. Hadirin yang dirahmati Allah, mencucurkan air mata karena takut pada Allah itu bukan sesuatu yang mudah. Ketika kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mencucurkan air mata karena takut sama Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, air mata yang jatuh karena takut pada Allah Subhanahu wa taala, maka mata tersebut tidak akan tersentuh api neraka. Hadirin yang dirahmati Allah, dan orang yang seperti ini diistimewakan oleh Allah di hari kiamat nanti. Dan yang keempat adalah warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Hadirin yang dirahmati Allah, masjid adalah baitun
Baitullah, rumah Allah, ussisa 'alat taqwa. Dia dibangun untuk membangun ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang mencintai masjid, dia diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang mencintai masjid, apa saja yang berkaitan dengan masjid dia suka. Dia suka berada di masjid, dia suka berlama-lama di masjid, dia suka dengan kegiatan masjid, dia support dengan seluruh aktivitas yang ada di masjid. Dia terlibat di masjid. Baik di kantornya, baik di lingkungannya, atau dimanapun. Ketika dia berada, selalu bertanya, masjid di mana? Orang yang seperti ini diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah wa rajulun tahabba fillahi ijtama'a fillah waftaraqa fillah. Seseorang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertemu karena Allah dan mereka berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, seseorang yang mau membukakan hatinya untuk mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan tersebut dinilai sebagai amal yang istimewa yang akan dihargai dengan harga yang sangat tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, mencintai saudaranya karena Allah itu diberikan penghargaan yang sangat tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lan tadkhulul jannata hatta tu'minu wa lan tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian menjadi mukmin yang sejati. Terus kemudian Rasulullah lanjutkan, walan tadkhulul jannata hatta walan tu'minu, dan kalian tidak bisa menjadi mukmin yang sejati hatta tahabbu, sehingga kalian saling mencintai karena Allah. Seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan keimanan yang akan bisa mengantarkan kita ke dalam surga Allah adalah keimanan yang disertai dengan perasaan saling mencintai karena Allah. Keimanan yang tidak menghasilkan rasa saling mencintai karena Allah, dipahami dari hadis ini, keimanan tersebut tidak bisa mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, kenapa orang yang mencintai saudaranya karena Allah, bukan karena yang lain, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Iya, karena ketika kita saling mencintai karena Allah, maka Islam itu akan tampil dengan indahnya. Ketika Islam itu tampil dengan indahnya, maka seseorang yang melihat keindahan Islam itu, dia langsung saja tertarik pada Islam. Jadi ketika kita saling mencintai karena Allah, berarti kita telah berdakwah bil hal, dakwah kepada Allah dengan perbuatan kita. Kemudian ketika kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka di dunia ini tidak ada problem yang tidak bisa kita selesaikan manakala kita saling mencintai karena Allah. Kemudian di antara keistimewaan kita saling mencintai karena Allah adalah bahwa ketika kita saling mencintai karena Allah, maka agama ini akan menjadi agama yang hebat, agama yang sangat kuat sekali. Dan dengan kekuatan ini tidak akan ada kekuatan apapun di dunia ini yang bisa mengalahkan Islam. Oleh karena itu, musuh-musuh Islam itu tahu benar
kelemahan umat Islam itu saling bercerai, saling bertikai, dan musuh-musuh Islam itu justru melihat kelemahan ini sebagai kesempatan. Kita sering diadu domba. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah, di mimbar yang mulia ini, marilah kita segera memperbaiki diri kita, mulai dari hal yang terkecil. Orang-orang yang sangat dekat dengan kita, kita mulai membuka hati kita untuk kita mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perbuatan yang seperti itu diistimewakan oleh Allah. Seseorang yang saling mencintai karena Allah ini nanti akan dipanggil secara khusus oleh Allah di hari kiamat. Ainal mutahabbuna fiyya, mana dulu orang-orang yang ketika di dunianya saling mencintai karena aku. Al-yauma adzilluhum liyauma la dzilla illa dzilluh. Hari ini akan aku berikan naungan ketika tidak ada naungan kecuali naungan dari aku. Hadirin yang dirahmati Allah, ini kelihatannya memang mudah, tetapi memang realitanya tidak sesuai, tidak semudah dengan teorinya. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling mencintai karena Allah. Yang ke-6 adalah warajulun ta'athu umra'atun tatu jamalin wa mansibin faqala inni akhafullah. Seorang wanita, seorang laki-laki yang diajak bermaksiat oleh seorang wanita yang cantik dan berkedudukan tinggi, berharta banyak. Kemudian laki-laki tersebut mengatakan, inni akhafullah, saya takut pada Allah. Dan juga sebaliknya, seorang wanita diajak oleh seorang laki-laki yang tampan, berkedudukan tinggi, berharta melimpah, diajak untuk bermaksiat, kemudian dia mengatakan, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut sama Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, godaan wanita atau godaan laki-laki merupakan hal yang sangat sulit bagi seorang laki-laki untuk menolaknya apabila dia tidak memiliki komitmen. Tetapi ketika seseorang itu memiliki komitmen iman yang kuat, ya, maka godaan itu menjadi tidak mempan. Komitmen iman yang kuat inilah yang menjadikan dia nanti di akhirat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya memiliki komitmen iman yang kuat pada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Yang ketujuh adalah warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu. Seorang yang memberikan sedekah, kemudian dia sembunyikan sedekahnya itu. Hatta la ta'lamu shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu. Sampai seakan-akan tangan kirinya itu tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Hadirin yang dirahmati Allah, seseorang yang karena ingin kebajikan lebih dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia merahasiakan, menyembunyikan amal solehnya, maka orang ini juga diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, inilah 7 golongan. Ketujuhnya akan dipanggil secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, dan kemudian diistimewakan oleh Allah, ditempatkan di tempat yang istimewa, dan ini merupakan tanda bahwa dia adalah bagian dari ahli surga. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga kita semuanya dimudahkan minimal memiliki satu sifat ini, sehingga kita nanti aman dan kita nanti menjadi calon-calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعي التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر ثم أقم الصلاة